Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, serta teman-temanku yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Najwa. Saya perwakilan dari MI Girnaja Gerakan. Perkenankanlah, saya akan menyampaikan cerita yang berjudul Bubur Siti Masyitoh yang beraroma wangi. Siti Masyitoh merupakan seorang wanita Islam yang bekerja mengasuh anak Raja Fir'aun. Tahukah siapa Raja Fir'aun itu? Raja Fir'aun adalah raja kejam yang mengaku dirinya Tuhan. Lalu, ada apa dengan perjalanan kisah Siti Masyitoh? Penasaran bagaimana kisahnya? Dengarkan saya bercerita ya. Suatu hari, ketika Siti Masyitoh sedang menyisir rambut putri Raja Fir'aun, tiba-tiba sisir yang ia gunakan jatuh di lantai. Seketika Siti Masyitoh mengucap astagfirullah, sehingga terbongkarlah keimanan Siti Masyitoh yang selama ini disembunyikannya. Apa? Di dalam kerajaanmu sendiri ada pengikut Musa? Teriak dengan amarah yang membara setelah mendengar cerita putrinya perihal keimanan Siti Masyitoh. Baru saja aku menerima laporan dari Haman, menteriku, bahwa pengikut Musa terus bertambah setiap hari. Kini pelayanmu sendiri ada yang berani memeluk agama yang dibawa Musa. Panggil Masyitoh kemari. Masyitoh datang menghadap Fir'aun dengan tenang. Tidak ada perasaan takut sedikit pun dia punya. Ia yakin Allah senantiasa menyertainya. Masyitoh, apakah benar kau telah memeluk agama yang dibawa Musa? Tanya Fir'aun pada Masyitoh yang semakin membara dan semakin meledak. Benar, jawab Masyitoh mantap. Kamu tahu akibatnya? Kamu sekeluarga akan saya bunuh. Bentak Fir'aun menunjuknya mengarah pada Siti Masyitoh. Saya memutuskan untuk memeluk agama Allah, maka saya telah siap pula menanggung segala akibatnya. Jawab Masyitoh. Masyitoh, apakah kamu sudah gila? Kamu tidak sayang dengan nyawamu, suamimu, dan anak-anakmu. Lebih baik mati daripada hidup dalam kemusyrikan. Melihat sikap Masyitoh yang tetap teguh memegang keimanannya, Fir'aun memerintahkan kepada para pengawalnya agar menghadapkan semua keluarga Siti Masyitoh kepadanya. Siapkan sebuah belanga besar, isi dengan air dan masak hingga mendidih, perintah Fir'aun lagi. Ketika semua keluarga Siti Masyitoh telah berkumpul, Fir'aun memulai pengadilannya. Masyitoh, kamu lihat belanga besar di depanmu ini. Kamu dan keluargamu akan saya rebus. Saya berikan kesempatan sekali lagi. Tinggalkan agama yang dibawa Musa dan kembalilah untuk menyembahku. Kalaulah kamu tidak sayang dengan nyawamu, paling tidak pikirkanlah keselamatan bayimu ini. Apakah kamu tidak kasihan padanya? Mendengar kalimat terakhir yang diucapkan Fir'aun, Siti Masyitoh sempat bimbang. Tidak ada yang dikhawatirkan dengan dirinya, suami dan anak-anaknya yang lain, selain anak bungsunya yang masih bayi. Naluri keibuannya muncul
ditatapnya bayi mungil dalam gendongannya. Yakinlah masyito Allah pasti menyertai. Sisi batinnya yang lain mengucap. Ketika itu terjadilah suatu keajaiban. Bayi yang masih menyusu itu berbicara kepada ibunya. Ibu, janganlah engkau pindah. Yakinlah dengan janji Allah. Melihat bayinya dapat berkata-kata dengan fasih, menjadi teguh iman Siti Masyitoh. Ia yakin hal ini merupakan tanda bahwa Allah tidak meninggalkannya. Allah pun membuktikan janjinya pada hamba-hambanya yang memegang teguh keimanannya. Ketika semua keluarga Siti Masyitoh dilemparkan satu persatu pada belengah itu, Allah telah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka, sehingga tidak merasakan panasnya air dalam belengah itu. Di sisi lain, ketika Nabi Muhammad SAW Isra dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, beliau mencium aroma wangi yang berasal dari sebuah kuburan. Ditanyakannya kepada malaikat Jibril, "Kuburan siapa itu Jibril?" Tanya baginda Nabi. "Itu adalah kuburan seorang wanita sholihah yang bernama Siti Masyitoh," jawab Jibril. Teman-temanku yang berbahagia, marilah kita contoh kisah Siti Masyitoh yang tak pernah bimbang mengikuti agama Allah, sehingga kuburan Siti Masyitoh berbau wangi. Demikianlah kisah Siti Masyitoh yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat mengambil manfaatnya. Jalan-jalan ke kota Mekah